Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama dengan iman mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan
dan kepercayaan kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi. Yang kedua, Jesus as sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saya sekalian, senang sekali kita boleh sama-sama ada walaupun kita saat ini di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Amin saudara, puji Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita sama-sama untuk satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, hadirat-Mu itu Tuhan kami percaya memenuhi setiap kami, dan hari ini kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami yang sakit disembuhkan, bahkan roh-roh yang mulai padam Engkau bangkitkan Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat Engkau memulihkan setiap kami, memulihkan gereja kami, memulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang percaya boleh sorakan haleluya. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang sumber kekuatan kami. Kau Allah yang hebat, sorakan haleluya. Engkau Allah atas bangsa kami Tuhan. Kau Allah atas setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya di dalam Engkau ada kebangkitan yang besar buat setiap kami Tuhan. Bahkan buat bangsa kami Indonesia. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin Tuhan, kami percaya Engkau satu-satunya Allah yang bisa memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari awal saudara. Dengan penuh iman kita katakan,
Indonesia. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di Indonesia, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus di Islam. Sekali lagi katakan, kan ada kebangkitan yang besar ya Tuhan di Indonesia, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamat. Dengan imanmu katakan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yes Tuhan, mari sorakan haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat terbaik buat Tuhan. Haleluya, Yesus. Oh, you are great, oh God. Kau penuh setiap kami ya Tuhan, dalam kesesakan Tuhan, dalam setiap hal dalam hidup kami. Kau ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau alasan di dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan melakukan semua kehendakmu. Yesus penolongku, ku cari wajahmu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku. Karena kau Tuhan di atas segalanya. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajahmu. Kau yang ku perlu
kasih Tuhan buat kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan, tidak ada satu perkara yang tidak dapat kami lakukan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan di atas muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan hari ini kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Biar kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Buat Pak Ferry Rojana, terima kasih buat hambanya yang boleh mengizinkan saya, boleh melayani bersama-sama di antara kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba, berkati setiap kami Bapa. Urapi dengan pengertian yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita terus masih dalam ibadah online ya Bapak Ibu. Mari saya berharap kita tidak kehilangan esensi dari ibadah. Apa itu esensi dari ibadah? Yaitu saya dan saudara bisa merasakan yang namanya hadirat Tuhan. Ya, kita bisa nangkep hadirat Tuhan, artinya kita bisa ngalamin lawatan Tuhan. Saya percaya di situ Tuhan hadir dan akan menjamah hidup setiap kita. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sederhana saja ya. Temanya adalah cerita saja ya, cerita saja. Yuk ikuti pelan-pelan saudara, dan saya berharap pujian penyembahan yang kita lakukan bukan hanya sekedar saya senang lagunya, tapi pujian penyembahan itu menjadi ekspresi kita kepada Tuhan. Khotbah yang kita dengar bukan hanya sekedar sebuah informasi, tapi sebuah hal yang akan menolong kita ya, membuat hidup kita menjadi lebih baik dan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan buka di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 dan 28. Matius 12 ayat 22 dan 28. Saya akan bacakan demikian. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ceritanya begini Bapak Ibu. Ya, jadi kita perlu nangkep ceritanya, lalu kita tangkep nanti rema saudara. Ya, begitulah cara kita mendengarkan firman Tuhan. Baik dalam ibadah onsite ataupun online saudara. Tangkep ceritanya, saya percaya Roh Kudus akan berbicara, itulah yang namanya rema, saudara. Dibawalah seorang yang dirasuk setan kepada Yesus. Ya, tentu keluarganya saudara mendapati orang ini kok nggak bisa berkata, kok nggak bisa melihat padahal semuanya baik. Alasannya adalah karena ada setan merasuk orang ini. Lalu dibawa kepada Yesus. Dan dikatakan Yesus kemudian menyembuhkannya. Sehingga si bisu ini bisa berkata-kata ya, yang semula tidak bisa melihat kemudian dia bisa melihat. Dia mengalami kesembuhan. Kalau melihat ayat 22 dikatakan Yesus menyembuhkan. Tapi kita tidak melihat bagaimana cara Yesus menyembuhkan. Nanti di dalam ayat yang ke-27 dan 28 yang kita baca tadi, barulah kita tahu bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang tersebut. Ya. Ayat 28, saya loncat saudara, tetapi jika aku mengusir setan. Ya. Jadi rupanya bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan yang sakit ini saudara, bisu dan buta ini adalah setannya itu diusir. Ya. Kalau dipikir saudara, orang ini kalau hidup di zaman modern saudara, dia dibawa ke dokter mata misalnya. Maka diperiksa matanya semuanya itu baik, korneanya baik, lensa matanya baik, ya kelenturan bola matanya juga baik. Harusnya orang ini bisa melihat. Tapi kalau ditanya Pak bisa lihat, dia akan bilang gak bisa. Ya, apalagi dia lagi bisu juga saudara. Dia tidak berdaya, dia tidak bisa melihat. Padahal semuanya baik-baik saja.
Nah, bagaimana cara Yesus menyembuhkan dengan kasus macam ini adalah dengan cara mengusir setan itu. Jadi setan itu mempengaruhi orang ini sehingga matanya tak bisa melihat, dia tidak bisa berbicara. Jadi bagaimana cara Yesus mengusir? Katakan mengusir, saudara. Ya, Anda juga bisa menulis di kolom komentar, Yesus mengusir setan gitu ya. Jadi Yesus mengusir setan, lalu orang itu dapat berkata-kata dan melihat. Nah, coba lihat pesan dari Yesus, saudara. Ketika Yesus selesai mengusir setan, maka dikatakan begini, kan ada orang yang komennya macam-macam tuh, ya. Rupanya bukan cuma orang sekarang suka komen macam-macam, saudara ya. Zaman dulu pun orang suka komentar macam-macam, ya. Wah, ini sih dengan kuasa Beelzebul, ini dengan wah macam-macam. Yesus berkata begini, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Jadi rupanya Yesus mengusir setan dengan kuasa. Kadang-kadang ada orang suka nanya, buat apa sih orang dipenuhi Roh Kudus? Buat apa orang dibaptis dengan Roh Kudus? Jawabannya adalah supaya orang itu punya kuasa. Ya, saya harap saudara nangkep. Karena dengan kuasa itu orang ini, saudara, Yesus dan siapapun bisa mengusir setan. Nah, Yesus mengusir setan pada saat itu dengan kuasa Roh Allah. Dan tolong perhatikan, saudara. Ada satu pengumuman, kalau saya pakai kata pengumuman, deklarasi yang sangat penting, saudara. Yang Yesus katakan ketika Yesus mengusir setan dan selesai mengusir setan, Yesus mengatakan demikian. Maka sesungguhnya, artinya ini satu hal yang ditekankan oleh Yesus. Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Mari kita pikirkan sebentar, saudara. Orang ini tadinya dirasuk oleh roh jahat, oleh setan. Dan dia tak bisa melihat, dia tak bisa berkata-kata. Kenapa? Karena roh jahat mempengaruhi hidupnya. Sehingga orang ini tidak bisa melakukan yang seharusnya. Ya, ada ikatan dari roh jahat. Dengan bahasa yang lain, orang ini hidupnya dikuasai oleh si jahat. Saudara. Lalu dibawa kepada Yesus, lalu Yesus mengusir roh jahat. Kira-kira kalau Yesus mengusir, Yesus dengan perkataan, "Hei roh jahat, pergi dari orang ini." Kira-kira begitu Bapak Ibu. Tidak dicatat, tapi Yesus menyatakannya di dalam ayat 28. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Diusir. Nah, setelah diusir, saudara, orang itu dilihat oleh banyak orang bisa berbicara dan bisa melihat. Nah, Tuhan Yesus mengumumkan sesuatu. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi orang yang tadi dikuasai oleh roh jahat, sekarang orang itu dikuasai oleh Roh Kudus. Orang itu dikuasai oleh Allah. Ya, dan ketika orang itu yang semula dikuasai, diperintah, dipengaruhi oleh roh jahat, sekarang alami pemulihan karena kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah, maka orang itu dikatakan kerajaan Allah sudah datang kepada orang itu. Oke, coba renungkan sebentar, saudara. Ya, orang yang tadinya dikuasai oleh roh jahat bisa ngalami datangnya kerajaan Allah dalam hidup orang itu. Kapan, Pak? Ketika roh jahatnya diusir dengan atau oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Ketika roh jahat diusir oleh kuasa Roh Kudus, maka orang itu mengalami datangnya kerajaan Allah. Dan jangan lupa, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, beritakanlah kerajaan Allah kemana-mana. Ya. Jadi inilah pesan yang Tuhan Yesus untuk saya dan saudara cerita kepada orang lain. Tema hari ini adalah cerita aja, cerita saja ya. Apa yang saya ceritakan, Pak? Untuk orang ini dan orang-orang di sekitarnya, mereka kemudian bisa pergi ke tempat lain dan kemudian mereka cerita kepada orang tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Dengan kuasa Roh Allah, Tuhan Yesus mengusir setan dari orang itu. Dan sekaligus Tuhan Yesus mengumumkan bahwa orang itu mengalami datangnya kerajaan Allah. Sampai di sini kalau saya mau tanya gini, apakah kita rindu kerajaan Allah datang dalam hidup setiap kita? Amin. Kita rindu kerajaan Allah datang dalam hidup setiap kita. Gimana caranya? Caranya adalah seperti yang Yesus ajarkan. Usirlah setan-setan dengan kuasa Roh Allah. Ya. Dan ketika terjadi peristiwa itu, maka kerajaan Allah datang kepadamu, artinya kepada orang tersebut, saudara. Saya membuka dalam Markus pasal yang ke-5.
Nah seringkali saudara kita mendengar khotbah disampaikan oleh hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan. Itu ayatnya sering kita baca ya Bapak Ibu. Oh saya sering baca ayat ini, oh saya sering baca ayat ini. Ya betul sih ayatnya udah sering kita baca. Tapi jangan berpikir bahwa kita sudah tahu segala sesuatu tentang ayat itu. Siapa tahu Roh Kudus nanti akan bicara sama kita melalui ayat-ayat tersebut. Mari, Markus pasal yang kelima, ayat yang pertama. Saya akan baca ayat-ayat ini saudara. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Oke, pasti Anda sudah mulai connect dengan cerita ini, saudara pun pernah mendengar. Kalau Anda seorang pengkhotbah ya di ibadah raya, di youth, di JC, di sekolah minggu, di ibadah kul, saudara Anda pernah mungkin menyampaikan ini. Ayat 3, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Bisa bayangkan saudara, seseorang yang dirasuk roh jahat, ya, badannya menjadi begitu kuat, ketika dirantai-rantai itu bisa diputuskannya, ya, belenggu-belenggu dimusnahkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Wah, pasti Anda akan menghindari daerah itu, saudara. Kalau Anda harus ya melewati itu, Anda akan pilih cari jalan lain, mungkin memutar karena ya serem lah ya begitu, saudara. Ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hei Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ya. Karena kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Oke, perhatikan ini saudara. Bayangkan begini, Yesus mendarat di daerah orang Gerasa tadi, saudara, Yesus mendarat, lalu orang ini datang. Dan ketika orang ini datang, Yesus langsung berkata, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ya, begitu urutannya saudara. Di ayat yang ke-8 dulu. Karena ada kata sebelumnya. Ya, sebelumnya Yesus mengatakan, hai engkau roh jahat, keluar. Jadi Yesus melakukan yang namanya mengusir roh jahat dengan kuasa roh Allah. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan, orang itu berkata, apa urusanmu dengan aku, hei Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Karena disuruh keluar, maka roh jahatnya itu kemudian dalam tanda kutip komplain, saudara. Ya, apa urusanmu ya dengan aku, hei Yesus anak Allah yang maha tinggi. Ya, jangan uruslah kira-kira begitu ya. Waktunya dan sebagainya belum sampai. Nah, Yesus mengusir karena Yesus tentu digerakkan oleh Bapa untuk mengusir roh jahat dari orang ini. Ya, Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Lalu Yesus perhatikan di ayat yang ke-9, kemudian ia bertanya kepada orang itu. Jadi Yesus bertanya kepada orang, ya, bukan kepada roh jahatnya ya. Yesus bertanya, Bapak Ibu. Yesus bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Kalau orang itu jawab misalnya aslinya orangnya namanya Bejo gitu ya. Saya Bejo Pak, oh berarti udah sembuh, gitu ya. Tetapi jawabnya, namaku Legion, wah berarti yang jawab roh jahat. Lalu Yesus ya, yang sudah mengusir itu saudara, yang penuh dengan kuasa, roh jahat ini memohon kepada Yesus supaya jangan mengusir keluar dari daerah itu. Lalu Anda tahu ceritanya, ada sekelompok babi-babi di lereng sebelah sana saudara. Lalu roh jahat itu ayat 12 minta supaya suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami merasukinya. Dan Yesus berkata, mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 ekor itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Oke, ceritanya Anda pernah tahu. Tapi mari lihat sekali lagi saudara. Ketika orang yang dirasuk roh jahat ini datang kepada Yesus, lalu Yesus mengusir rohnya. Ketika rohnya diusir, lalu rohnya protes, ya saudara, Yesus tanya sekali lagi kepada orang itu.
Yesus tanya, siapa namamu? Jawabnya Legion, berarti masih belum apa? Belum keluar roh jahat itu. Ya, sekalipun sudah diusir oleh Yesus. Dan roh jahat itu minta supaya masuk ke gerombolan babi itu. Apa sih yang dipikirkan oleh roh jahat? Ingat namanya roh jahat ya saudara. Dia selalu menentang Tuhan Yesus, tapi tentu dia ada di bawah kuasanya, kalah dengan Tuhan Yesus saudara. Yang dipikirkan oleh roh jahat itu begini, kira-kira begini saudara. Dia akan masuki babi-babi itu dan kemudian terjadi saudara. Babi itu diseret oleh roh jahat masuk ke dalam danau. Lalu mati lemas di sana, lalu pemikirannya si roh jahat, Yesus akan ditolak oleh orang-orang di situ karena dianggap merugikan. Yesus datang, kerugian jadi banyak karena babi-babinya masuk ke jurang, masuk ke dalam danau. Ya. Lalu Yesus diusir pergi dari situ supaya tidak sempat memberitakan kerajaan Allah di sana. Itu yang dalam pikiran si roh-roh jahat itu. Ya, kira-kira aja saudara begitu. Dan itu yang terjadi. Ketika mereka, roh-roh jahat ini masuk ke babi dan babinya itu kemudian mati di danau, orang-orang situ kan jadi takut. Anda bayangin saudara, orang yang kerja sebagai penjaga babi gajinya kan kecil. Ya, anggaplah gajinya UMR gitu ya saudara, sehari 100.000. Nah ini yang kerugiannya coba Anda hitung sebentar saudara. Babi itu satu berapa ekor ya? Berapa duit ya? Anggaplah satu babi 2 juta dapat. Ayo yang ahli perbabian gitu saudara. Ya, mungkin ngerti. Satu babi anggaplah 2 juta, anggap ya. Yang saya tahu kambing saudara. Kalau Idul Korban kambing itu di sekitar daerah Ciledug itu kira-kira 2,5 yang kurus sampai 3,5 yang gemuk saudara. Anggaplah babi ini 2 juta, anggap saja gitu saudara. 2 juta kali 2.000, berapa itu? 4 miliar. Seorang pegawai saudara, pegawai penjaga babi, tiba-tiba kehilangan 2.000 babi yang sangat besar nilainya, 4 miliar. Oke lah kalau penjaga babinya ada 10, kalau dibagi 10 kerugiannya satu orang 400 juta. Siapa yang sanggup saudara? Mereka tidak akan mungkin bisa. Nah oke, jadi ketika Yesus masuk ke daerah situ, kemudian terjadilah Yesus mengusir roh jahat. Kan si penjaga babinya nggak ngerti, saudara. Nggak tahu peristiwa itu. Yang dia tahu Yesus datang, nggak lama kemudian babinya menjadi liar dan kemudian masuk ke dalam danau. Akhirnya mereka meminta supaya Yesus meninggalkan daerah itu. Udahlah pergi aja, jangan masuk ke sini ya. Dan Yesus kemudian ditolak. Itu yang dalam pemikirannya si roh-roh jahat tadi. Ya saudara, kalau itu ada dalam pemikiran mereka. Tapi kejadiannya sederhananya seperti itu. Yesus kemudian ditolak. Karena ditolak, ya Yesus pergi. Ya, Yesus pergi saudara. Ayat 17. Mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, waduh, padahal baru tadi lepas dari danau yang anginnya besar saudara ya. Baru mendarat, nggak berapa lama suruh pergi lagi. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Wajar, udah baru saja ditolong, sembuh ya, mungkin udah sempat ganti pakaian saudara, lalu dia minta supaya jadi murid Yesus, kira-kira begitu sederhananya. Ya. Kalau pendeta sekarang saudara, ada kejadian yang begitu hebat, ada orang yang sangat gila misalnya gitu ya. Lalu disembuhkan, lalu dia jadi udah sembuh, bisa bersaksi kemana-mana. Wah itu pasti laris itu saudara. Ya, panggilan untuk bersaksi sama orang ini pasti sangat laris. Yesus, gimana tindakannya ketika orang itu minta supaya ikut sama Yesus? Ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Saya pakai bahasa yang singkat begini saudara. Mau ikut? Gak usah lah. Kamu pulang kampung aja, lalu kamu cerita aja kepada teman-temanmu. Orang sekampungmu cerita. Pulang kampung, cerita. Yesus sudah naik ke perahu, orang ini dengar perkataan Yesus. Pulang kampung, cerita. Tema kita hari ini adalah cerita aja. Ya. Jadi dia disuruh pulang ke rumahnya, ke kampungnya dan disuruh cerita. Ingat, itu adalah pesan, itu adalah firman, itu adalah rema dari Tuhan Yesus.
Pulang kampung, cerita. Ya. Ayat 20 mengatakan orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ketika orang ini mendengar perkataan pulang kampung dan ceritalah. Oke, baik. Ya. Lalu Yesus pergi menyeberang danau lagi, maka orang ini mulai pulang dan dia dengar. Ingat. Jemaat sekarang suka ingat nggak? Sama rema, sama pesan firman Tuhan. Orang ini dengar firman dan dia mengingat itu. Maka ketika dia sampai di rumahnya, tentu dia cerita pertama sama keluarganya. Pak, gimana bisa jadi sehat? Ya, anak-anaknya tanya, Pak kok bisa sehat? Gimana ceritanya? Pak gimana? Dan dia cerita. Ya, setelah selesai dia pergi, mungkin ada rumah tetangganya. Lalu dia cerita, Pak Karto misalnya gitu ya. Waduh, puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Dia cerita, gimana kejadiannya gimana ya? Mungkin di sekitar Pak Karto ada tetangga-tetangga yang lain, lalu dia cerita. Dia cerita besoknya ke siapa lagi gitu ya, Pak Abi misalnya ya. Dia cerita ya. Dia cerita lagi, dia ingat pesan Yesus, udah cerita aja. Ya, cerita aja. Lalu dia pergi kemana, dia pergi ke satu tempat, ke daerah-daerah yang lain. Nah, tanpa sadar, saya pakai kata tanpa sadar saudara, orang itu mulai memberitakan, menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya itu di daerah Dekapolis. Dekapolis ini daerah yang besar. Dekapolis itu artinya 10 kota. Deka, 10, polis adalah kota. Ya, 10 kota. Dia tanpa sadar ketika dia melewati sebuah batas desa atau batas kota, dia terus cerita. Ya tentu kalau dia punya pekerjaan, dia kerjakan pekerjaannya, misalnya dia bertani atau dia punya ladang atau dia punya apa gitu, dia kerjakan pekerjaannya, terus dia cerita lagi, dia ingat pesan Yesus untuk cerita. Ya, tanpa sadar dia memasuki kota kedua, desa kedua, ya, desa ketiga. Sampai dikatakan dia memberitakan di daerah Dekapolis. Ngerti ya maksud Dekapolis ya saudara? 10 kota, ya, 10 kota. Kalau kita disebut, misalnya disebut Gerasa, itu hanya satu saja saudara. Tapi Gerasa, Betsean, ya kota-kota di sekitarnya itu adalah daerah namanya Dekapolis. Pagi ini saudara, hari ini tema kita adalah cerita saja. Pertanyaannya adalah apa yang kita ceritakan Pak? Nah, untuk Yesus kepada orang itu adalah apa yang Tuhan Yesus perbuat dalam diri orang itu. Ketika orang itu pergi cerita, dia gak akan cerita, gini loh ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Gini loh cerita tentang Bapak Abraham, gini loh cerita tentang Bapak Nuh membuat kapal. Nah. Dia cuma cerita, Tuhan Yesus itu dahsyat. Kenapa dia dahsyat? Oh, dia sudah menyembuhkan saya. Kamu tahu saya? Iya, dulu kamu gila banget dah. Ya, ada orang sampai bilang, wah gue takut dulu sama kamu. Ya, kok sekarang bisa kayak gitu sopan, baik. Dia bilang itu karena Yesus. Jadi Bapak Ibu, orang ini terus cerita tentang Yesus yang sudah terjadi, apa yang Yesus kerjakan terjadi dalam hidupnya. Nah hari ini Bapak Ibu, mari kita renungkan ini dalam hidup saya dan saudara. Kita mungkin punya banyak sekali jurus untuk melayani Tuhan. Tapi hari ini jurus yang sederhana saja, cerita saja. Apa yang saya cerita Pak Rudi? Ya, yang kita ceritakan adalah apa yang Yesus kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama mungkin dia menyelamatkan kita. Mari kita mengingat itu kembali. Lalu kita merangkai menjadi sebuah cerita ringan saja. Ketika kita di kantor kita bisa ngobrol sama teman-teman kita. Mungkin saudara pernah sakit dan disembuhkan. Kita percaya Tuhan yang menyembuhkan. Anda buatlah sebuah konstruksi cerita. Ya. Atau saudara punya anak sakit. Atau istri atau suami Anda sakit. Atau ada apalah pertolongan Tuhan. Tapi jangan lupa yang pertama adalah mengenai keselamatan. Nah ketika kita cerita itu kepada orang, saudara mungkin cerita kita bisa menarik atau menarik, yaitu tergantung respon dari orang tersebut saudara. Tapi cerita saja, itu temanya saudara. Ya,
Tapi tentu cerita yang benar ya, nggak ngibul saudara. Wah saya dulu disambar petir 4 kali ya, selamat cuma sedikit gosong di bagian punggung. Ya kalau itu nggak terjadi nggak usah. Tapi kalau itu terjadi ya silahkan, itu jadi cerita yang luar biasa saudara. Ya, ingat nggak seorang kapten pilot yang nerbangin pesawat dari Palu itu saudara. Ya, berapa detik itu, berapa 30 detik kalau nggak salah. Dia rasa ada dorongan dari hatinya, ya kita percaya itu dari Roh Kudus untuk cepat-cepat menerbangkan pesawat saudara. Dan begitu dia terbang terjadi gempa bumi yang juga merusak bandara di Palu itu. Nah maksud saya ketika dia cerita itu kepada orang, orang pasti akan diberkati dan berkata, yes itu Tuhan. Pak cerita saya tidak seheboh atau sedramatis itu, it's okay, cerita aja. Ya, orang pasti akan diberkati ketika saudara bercerita dengan tulus, dengan santai saudara ya. Kadang-kadang cerita kita cerita yang biasa, tapi itu akan memberkati. Dan jangan lupa ketika saudara cerita, ketika kita itu bahasa rohaninya adalah bersaksi saudara. Ketika kita cerita, kita sebetulnya sedang menanam benih di dalam hati orang saudara. Benih ya. Cerita Anda mungkin, wah cerita saya gimana Pak, gak terlalu menarik, it's okay. Ingat seorang wanita di kota Sikar saudara, dia cuma cerita, di sana ada orang yang ngomong tentang semua sejarah hidupku. Mungkin gak ya dia itu Kristus? Orang-orang dengar, orang-orang lihat perubahan hidupnya, maka berbondong-bondonglah mereka satu kota Sikar saudara. Ketemu Yesus dan kemudian mereka percaya kepada Yesus. Cerita Anda bisa jadi cerita yang biasa, tapi itu adalah benih firman, benih yang kekal. Dan saya percaya dengan Anda bercerita, kerajaan Allah bisa diperluas. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Oresikara lama takara Bapa. Yerapatakara lama sikuria pataka. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang pagi ini kami sama-sama hari ini berkumpul untuk beribadah. Tuhan, biar kami boleh menangkap pesan firman Tuhan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah ditolong oleh Tuhan. Kami sudah diberi kekuatan oleh Tuhan. Biar kami Tuhan menggunakan peristiwa itu untuk kami bisa menceritakan kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga buat Pak Ferry dalam segala pelayanan keluarganya Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Yesus, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita angkat kedua belah tangan kita bersama-sama, kita terima berkat dari Bapa di surga. Kekasih Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, pemilihan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali, menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya serta diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.